tapi kondisi Koko udah kritis, setengah otak Koko sudah tergenang darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Agustan sekarang kritis. Benar, dia pernah berbuat salah. Tidak ada satu anak Adam pun yang tidak berbuat dosa dan salah. Jadi, dan dia sudah menyesali, sudah bertobat. Saya yang melarang dia untuk kembali bermain medsos. Saya kadang bertanya, ketika melihat videonya Agus, gue tanya, apa sebelum masuk Islam Agus pernah melecehkan kitab suci agama yang lain? Apa sebelum masuk Islam Agus pernah menaruh di bokong kitab suci agama-agama yang lain? Gua nggak tahu. Jika sebelum masuk Islam justru Agus akhlaknya lebih bagus, menghormati agama lainnya, dan ketika masuk Islam justru kelakuannya malah lebih tidak berakhlak, ini kan menjadi pertanyaan serius, menjadi problem serius. Bayangkan jika orang-orang yang berkelakuan mirip Agus ini justru memanfaatkan euforia mu'alaf untuk sekedar jadi pesohor dan dapat amplop ceramah. Jika belum masuk Islam, Agus justru tidak pernah berlaku buruk pada kitab suci agama lain. Lalu dari manakah datangnya kerusakan perilaku seperti itu, sampai ia tega menaruh sebuah Alkitab di bokongnya untuk menantang-nantang? Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita taruh lagi. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati. Lu kemana aja? Konsilium Nia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi. Orang muslimnya belum ada. Lu kemana aja? Konsilium Nia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi. Orang muslimnya belum ada. Nah, siapa dia? Harus saudara sering-sering merenungkan. Ya, saudara menyendiri, saudara duduk, saudara renungkan. Siapa Yesus ini? Saya sangat mengharapkan setiap saudara menonton video saya, saudara punya semangat yang menggebu-gebu untuk pergi memberitakan Injil. Saya ulangi, saya sangat berharap setiap saudara yang setiap kali saudara melihat video saya, melihat channel saya, ada roh keberanian dalam diri saudara untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Kiranya video Bapak Ibu benar-benar bisa menguatkan kita, bisa memberikan penjelasan kepada kita, sehingga kita semakin hari semakin teguh iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sekalipun banyak orang yang menghina, yang mengolok-olok, itu memang harus ada, saudaraku ya. Itu hinaan itu harus ada, olok-olokan itu harus ada. Yang namanya juga tidak sesuai dengan hati nurani mereka, karena ajaran Yesus ajaran yang luar biasa, ajaran yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang ada di dunia ini. Saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat beberapa firman Tuhan dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka. Mereka itu adalah para murid atau sahabat atau orang-orang yang ada pada waktu itu yang mendengarkan pengajaran Yesus, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Coba kita renungkan Bapak Ibu, siapa Yesus ini? Kenapa kepada dia diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi? Kenapa tidak diberikan kuasa ini kepada orang-orang pada umumnya, kepada nabi-nabi yang lain, kepada rasul-rasul yang lain? Kenapa
hanya kepada Yesus diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Yang pertama sekali, segala kuasa itu diberikan kepada Yesus. Segala otoritas diberikan kepada Yesus. Ketika kita menyadari siapa Yesus ini, kenapa segala kuasa dan segala otoritas diberikan kepada Yesus, dan ketika kita menyadari bahwa kita diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil, kita jangan takut untuk tidak pergi, Bapak Ibu. Ya, jangan takut. Kita murid Yesus. Yesus menjaga kita dan Dia berkata, "Aku menyertai engkau." Maka ketika kita menyadari hal itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Kenapa? Kuasa yang ada pada Yesus juga Dia berikan kepada kita. Maka Alkitab mengatakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, maka kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang tidak menjadi saksi Tuhan. Kenapa? Karena orang itu mungkin Kristen keturunan, Kristen KTP, Kristen karena lingkungan, Kristen karena keadaan, tetapi bukan Kristen tinggal di dalam Kristus. Bukan Kristen karena benar-benar mengalami Kristus. Bukan Kristen karena benar-benar mengalami Kristus. Bukan Kristen karena benar-benar mengenal pribadi Yesus, pribadi Juru Selamat. Kalau kita benar-benar menerima Dia, kita mengenal Dia, kita bahkan tinggal di dalam Dia, bukan saja kita menerima Dia, tapi kita tinggal di dalam Dia, maka kuasa itu ada pada kita. Kuasa apa? Kuasa untuk menjadi saksinya. Ketika kuasa itu ada pada kita dan kita menjadi saksi Kristus, tidak ada hal yang menghalangi kita, Bapak Ibu, untuk kita takut, berdiam diri sehingga kita tidak memberitakan Injil. Karena kuasa yang diberikan kepada Yesus, semua otoritas yang diberikan kepada Yesus, Yesus juga memberikan kepada kita. Maka kita lihat para murid tidak pernah takut, Bapak Ibu, ketika mereka memberitakan Injil, ketika mereka bersaksi. Taruhan para murid itu nyawa, saudaraku. Ya, bukan harta benda, bukan berkat, bukan uang, bukan harta, tetapi nyawa taruhannya ketika mereka memberitakan Injil. Adakah ketakutan pada mereka? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka menyadari yang utus mereka, yang suruh mereka itu firman. Segala kuasa ada pada firman ini. Nah, begitu juga kita, Bapak Ibu. Kita harus menyadari kita ini adalah murid Kristus, murid Yesus. Maka kalau kita menyadari hal itu, ada satu kekuatan dalam hati dan pikiran kita untuk mendorong kita supaya kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Kita bersaksi, who is Jesus man huwa Yeshua, siapa itu Yesus. Nah, ini dia, saudaraku, kita harus memahami. Yang pertama, kata Injil Matius, segala kuasa itu diberikan kepada Yesus dan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang belum menerima Yesus. Coba saudara perhatikan, simak baik-baik. Siapa Yesus ini? Kepadanya telah diberikan segala kuasa, segala otoritas. Siapa Yesus? Kenapa otoritas dan kuasa ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain? Katakanlah misalnya Nabi Ayub kepada Nabi Ismail, misalnya kepada Nabi Yahya, kepada Nabi Zakaria. Tetapi kuasa ini, otoritas ini, baik di surga maupun di bumi, diberikan kepada Yesus. Siapa Yesus ini? Ini harus kita sadari, harus kita renungkan, sehingga kita bisa melihat pribadi Yesus. Siapa dia? Siapa dia? Harus saudara sering-sering merenungkan. Ya, saudara menyendiri, saudara duduk, saudara renungkan, siapa Yesus ini? Kenapa semua otoritas, semua kuasa diberikan kepada Dia? Ya, kiranya video singkat ini mendorong saudara untuk saudara menjadi saksi Kristus, tidak membuat saudara takut. Tetapi saya sangat mengharapkan setiap saudara menonton video saya, saudara punya semangat yang menggebu-gebu untuk pergi memberitakan Injil. Saya ulangi, saya sangat berharap setiap saudara yang setiap kali saudara melihat video saya, melihat channel saya, ada roh keberanian dalam diri saudara untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Bukan roh yang bisa melemahkan saudara.
Jadi ketika saudara melihat video saya tidak ingin saudara lemah, tetapi justru saya ingin saudara kuat di dalam Tuhan, bahkan punya keberanian untuk pergi memberitakan Injil. Assalamualaikum Bishim Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget. Lebih-lebih lagi bagi saudara yang mensupport dan saudara yang membawa pelayanan Habaget ke dondong asafan saudara. Terima kasih.